Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran ushul fikih, dan pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sunnah. Sudah sampaikan kemarin, sunnah dalam istilah yang lain adalah khobar atau hadis, walaupun saya pernah sampaikan apa perbedaannya. Tapi sekarang kita akan pelajari khobar dalam pengertian sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah diistilahkan khobar, walaupun tadi pernah saya sampaikan di minggu yang lalu ada perbedaan pemahaman. Malah sudah dibagi secara rinci mana khobar yang dimaksud dengan sunnah qauliyah, mana khobar secara umum. Itu sudah kita sampaikan. Tapi pada garis besarnya khobar itu ada dibagi dua. Ada al-mutawatiru dan ahad. Pernah kita pelajari sebelumnya tentang mutawatir. Dan kalian harus ingat dan harus hafal. Apa mutawatir itu? Wa khobaru jam'in. Khobaru jam'in masusin yamtani'u tawatu'uhum ala kidbi min haitsu kasratuhum. Khobar yang banyak, yang mudah diamati, yang tidak mungkin berdusta bersama-sama dari sisi karena sangat banyaknya berita yang tidak memungkinkan mereka berdusta bersama-sama. Itu namanya mutawatir. Sekarang tentang ahad. Silakan lihat halaman 50. Al-ahad. Ahad bacanya saya sampaikan harus begitu. Wa yuqabilu mutawatiri. Dia adalah kebalikan dari mutawatir. Di paragraf terakhir halaman 50. Wa yanqasimu ila salasati aqsamin. Khobar ahad terbagi kepada 3 macam. Patut disampaikan juga bahwasanya ini pembahasan sudah bersentuhan dengan mustalah hadis. Maka ushul fikih hanya mengambil bagian kecil yang ada kaitannya dengan ushul fikih. Nanti kalian pelajari secara luasnya di dalam mustalah hadis. Gitu. Nanti Quran pun begitu. Ada ushul fikih membahas Alkitab, Al-Quran. Tapi ada ulumul Quran yang lebih rinci dari itu. Jadi ada persentuhan. Di ushul fikih diamati dari sisi yang terkaitnya saja dengan ushul fikih. Quran pun begitu. Kalau ushul fikih dalam hal sunnah dan nanti berkaitan dengan mustalah hadis. Kalau Al-Quran nanti berkaitan dengan ulumul Quran. Kemudian ushul fikih ambil porsi yang minimalnya saja. Karena itu pembahasan tentang ini tidak akan panjang lebar. Kenapa? Kalian akan panjang lebar tentang hadis dalam mustalah hadis. Walaupun di sini ada bersentuhan dan sama persis, tapi nanti uraiannya akan lebih banyak di mustalah hadis. Al-ahadu wa ma yuqabilu mutawatiri. Ahad adalah khobar yang sebaliknya dari mutawatir. Pasangan mutawatir dalam mana kebalikan. Wayan qasimu ila salasati aqsamin terbagi kepada 3 macam. 1 as-sahihu, sahih. Kedua al-hasanu, hasan. Ketiga ad-dhaifu, dhaif. Jadi ushul fikih ambil porsi itu saja. Nanti uraian yang banyak yang lain itu ada di mustalah. As-sahihu, sahih, wa ialah mata salasanaduhu bi'udulin do bitina bila sududin wala ilatin qadihatin. Nanti kalian pahami juga, kenali juga di dalam
mustalah hadis. Ialah berita, kalau Anda tidak sedang berbicara tentang khobar, yang bersambung sanadnya dengan rawi-rawi yang adil, yang bisa dipercaya, kemudian tidak ada syad, tidak ada pertentangan, kemudian tidak ada ilah, tidak ada cacat. Itulah hadis yang sahih. Tidak ada cacat yang qadihah. Qadihah itu tercela. Nanti ada kriterianya kan, ada yang lemah, yang qadihah, ada yang guer qadihah. Kalau dusta itu qadihah. Tapi kalau lemah hafalan kan nanti akan bersambung di dalam masalah berikutnya. Wa min hadzal qismi, dari jenis ini ahaditsus sahihail Bukhari wa Muslim. Hadis-hadis Bukhari dan Muslim itu salah satu gambaran contoh hadis sahih. Bukhari dan Muslim hanya mencatat hadis sahih-sahih saja. Itu sebabnya kumpulan hadis namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu. Sebagai gambaran hadis sahih ada pada Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kalian mencuplik hadis dari Bukhari dan Muslim, jangan ragu-ragu, pasti sahih. Gitu, dan Muslim. Wa huwa hujjatun, dan hadis sahih itu bisa menjadi hujjah. Jadi alasan di dalam persoalan hukum syariat. Hujjahnya adalah al-hadis yang sahih. Yang kedua, al-hasan, hadis hasan. Wa huwa mastaharat rijaluhu duna istihari rijali sahih. Yang kondisi rawinya bagus, tapi tidak sebagus begitu. Tidak semasur rijal hadis sahih. Rijal hadis hasan bagus, cuma di bawah kualitas rijal hadis sahih. Sebabnya termasuk bagian sahih juga, di lain tempat sebut sahih la lidzatihi hasan. Kenapa? Karena orang-orangnya dalam kualitas bagus, tapi di bawah kriteria hadis sahih. Kakoi sallallahu alaihi wasallam, salah satu contoh hadis hasan. Kalau hadis sahih, lihat aja Bukhari, lihat aja Muslim, pilih yang mana saja sahih, gitu. Tapi yang hasan, contohnya kakoli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu makunta wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hadis rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ada penjelasan wa hasanahu. Itu menunjukkan di sini derajatnya hasan. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada, wattabi sayyi'atal hasanata. Ikuti keburukanmu dengan kebaikanmu. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikanmu. Tamhuha, itu akan menghapusnya. Kebaikan akan menghapus keburukan. Ketika kita suatu kali terjebak dalam keburukan, bertobat, segera membuat kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa, maka bergaulah dengan manusia, gaulilah manusia, berperilakulah dengan manusia, dihulukin hasanin, dengan perlakuan yang baik, dengan tindakan yang baik, dengan akhlak yang baik. Hadis itu riwayat At-Tirmidzi dan derajatnya hasan. Wa huwa aidon hujjatun, dia juga bisa menjadi hujjah. Hadis sahih, kemudian hadis hasan. Sahih derajat yang paling tinggi dalam kriteria ahad, kemudian yang kedua adalah hasan. Hasan derajatnya di bawah sahih, tapi termasuk kepada dalil yang bisa menjadi hujjah. Yang ketiga, ad-dhaifu wa huwa ma kusiro an darajatil hasan. Hadis dhaif adalah yang kurang dari kondisi derajat hasan, di bawah hasan. Itu hadisnya hadis dhaif. Nanti kalian bisa merinci sekali lagi dalam mustalah hadis. Jadi pada tingkatan yang di atas sahih, tingkat kedua hasan. Sahih yang paling tinggi, hasan di bawah sahih.
Kemudian di bawah hasan adalah doib. Bahwa laisa bihujjatin. Ini tidak bisa menjadi hujjah. Walaupun nanti doib ada kriterianya. Fi isbatil ahkam dalam menetapkan hukum. Jadi 1 sahih, 2 hasan, 3 doib. Itu kriterianya. Sahih yang terbaik dalam hadis ahad, kemudian hasan di bawahnya, tapi masih kedua-duanya bisa diterima dan dia bisa menjadi hujjah. Kemudian yang di bawah hasan namanya doib, dia tidak bisa menjadi hujjah. Tapi dalam hal ini, nah ada perbincangan. Ada perbincangan. Ada pertanyaan di kalangan para ulama, juga di kalangan umat, bolehkah menggunakan hadis dhaif sebagai dasar amal? Nah, nanti akan saya bacakan lengkapnya, tapi kita akan baca saja yang ada di buku sesuai dengan pemahaman sang penulis kitab. Gitu. Jadi kita bisa mengukur beliau pengarang kitab ini sesuai dengan yang mana. Nanti setelah ini saya akan bacakan lengkapnya. Perbedaan pendapat, tapi kita akan ambil dulu persepsi sang pengarang. Qolal Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, dia hanya ambil salah satu saja, jadi nanti yang kita akan perbincangkan. Nanti kita akan bisa ukur ini masuknya ke kelompok yang mana. Ini perbincangan agak panjang, sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan tentang menggunakan hadis dhaif. Kita lihat dulu pendapat Imam Nawawi. Yang disampaikan oleh pengarang, kita bisa mengukur bahwa beliau sang pengarang sesuai dengan pemahaman Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk kelompok ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Jadi kita bisa gambarkan ini adalah pendapat kelompok Syafi'iyah. Nanti akan berbeda dengan Hambali dan yang lain. Qala Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi. Qaditafaqal ulama'u, para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil hadis dhaif. Menjawab pertanyaan ini, Imam Nawawi mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif fi fadailil amal, dalam fadilah amal. Dalam fadilah amal, fadilah amal. Wa qolal muhakkikun, para muhakkik, para peneliti menerangkan maknal amal bihi fiha riwayatuhu wala istidlalu bihi ala fadilatil amal la ala aslil amal. Penjelasannya adalah yang dimaksud amal adalah berdasarkan riwayatan pengambilan dalil keutamaannya, tidak pada asal amalnya. Jadi tidak pada hadis sebabnya, tapi dalam uraiannya. Kita bisa melihat contoh kasus kalau kita baca Bulughul Maram. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani juga kita bisa tebak dia termasuk kelompok ini. Kenapa? Dia terangkan hadis sebab biasanya sahih. Nah di bawah ada hadis dhaif untuk hal-hal yang disampaikan tadi fadilah amal dan sebagainya. Atau menjadi pembeda dari yang sahih. Sekurang-kurangnya kita dapat paham. Ibnu Hajar al-Asqalani mengambil hadis dhaif juga, walaupun dengan tujuan tertentu. Tapi tetap hadis pokoknya harus hadis sahih. Seperti itu pendapat Imam An-Nawawi. Fa'idha waroda dalilun biwujubi syai'i, contohnya, kalau ada dalil tentang sesuatu, tentang wajibnya, atau binadbihi atau sunatnya, ada dalil tentang wajibnya dan sunatnya sesuatu, wa horo bitab dilihi. Kemudian ada dalil yang lain tentang keutamaannya, tentang uraiannya, tentang furuknya. Nah, anggap begitu. Tarattaba ala dzalikal wajib, terurut terkait dengan kewajiban itu.
Au mandub atau mandub. Lakinnahu dhaifun, tapi dhaif. Ada dalil menguraikan yang hadis sahih, tapi dia dhaif. Jajal istidlalu bihi alaiha. Boleh beristidlal, mengambil dalil dengan itu atas masalah itu. Wajibnya hadis sahih, sunatnya hadis sahih, tapi di dalam rinciannya, keutamaannya dan lain sebagainya ada hadis dhaif. Bolehkah hadis dhaif itu dipakai? Boleh, kalau berurutan berkaitan dengan yang sahih di atasnya. Jadi amalnya dari sahih, tidak mengamalkan hadis dhaif, mengamalkan hadis sahih, tapi dengan bantuan rincian dengan hadis dhaif. Begitu kata Imam Nawawi, itu boleh. Kenapa? Karena asul amalnya sahih, cuma dalam bagian-bagiannya menggunakan hadis-hadis dhaif, walaupun nanti ada kriterianya. Fayakunu katabi, jadi seolah-olah seperti tabi, seperti sesuatu yang sama maknanya. Kalau ada hadis dhaif, maknanya sama dengan hadis sahih, maka dia terbawa, boleh dipergunakan sebagai fakta pendukungnya, gitu, fakta pendukungnya. 5 dalla alaihi aslu wujub, dari yang ditunjukkan oleh prinsip yang wajib itu, awin nadbi atau prinsip dari yang sunat atau mandub tadi. Jadi hadisnya sahih, mewajibkan sesuatu atau menyunatkan sesuatu, tapi dalam rincian amalnya itu dibantu dengan hadis-hadis dhaif. Walaupun dengan kriteria tertentu itu boleh. Walaupun tidak boleh dengan hadis palsu, tapi hadis dengan kriteria tertentu itu boleh. Nanti akan panjang lebarkan lagi setelah ini kita baca. Jadi pada prinsipnya apa? Imam Nawawi berpendapat, dia sebagai ulama kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa menggunakan hadis dhaif itu boleh dalam proporsi yang tepat dan hati-hati. Itu namanya menggunakan hadis sahih. Menggunakan hadis dhaif boleh, tapi dalam prinsip dalil pokoknya harus hadis yang sahih. Li'annahu in kana sahihan fi nafsil amri faqad a'ta haqqahu minal amalihi wa ila falam yatarattab alal amal bihi mafsadatu tahlilin wala tahrimin. Maka penjelasannya sahih di awal, dalam awal perintahnya sahih. Kemudian dia hadis yang sahih itu memberi ruang begitu kepada hadis lain untuk merincinya. Walaupun kadang-kadang derajatnya tidak sekuat yang sahihna, tapi terkait dengan amal itu, berkaitan amal itu juga, gitu, nyambung. Tapi ini kondisinya tidak sebaik hadis yang pokoknya. Tapi tidak akan berlaku apabila tidak berurut dengan itu, apalagi kalau berkaitan dengan merusak tentang penghalalan dan pengharaman, tidak boleh. Karena itu sepakat semua ulama dalam tauhid penghalalan pengharaman tidak bisa memakai hadis dhaif. Tapi hadis dhaif digunakan untuk apa? Fadilah atau penjelasan atas amal-amal yang dalam hadis sahihnya belum begitu lengkap, gitu. Maka rinciannya atau sisi-sisi keutamaannya diambil dari hadis-hadis yang lain, walaupun dalam kondisi yang derajatnya tidak sekuat hadis prinsip dasarnya. Jadi dirangkaikan, dikaitkan dengan kesohihan yang di atasnya. Min hadzal qabil, dari arah ini, hadisu pado ilis sholati. Contohnya hadis fadilah sholat. Wasiyami, fadilah saum. Wazikri, tentang zikir dan doa. Li'ana aslahadil amal, karena prinsip dasar dalil pokok dari amal-amal ini sabata bil ahadisi sahihati, ditetapkan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi prinsip dasarnya sahih, kemudian lahir kebutuhan atas rincian dengan hadis-hadis yang tidak sekuat hadis sahih, di bawah derajat hadis sahih. Supaya lebih lengkap, saya akan sampaikan yang di buku kalian tidak ada. Saya cuplik dari sumber yang lain supaya memperjelas tentang pertanyaan, bolehkah menggunakan hadis dhaif? Imam Nawawi mengatakan boleh, tapi bukan sebagai hadis pokok,
Tapi hadis untuk tabi itu, untuk pelengkap, gitu, pelengkap informasi bagi hadis yang sahih sebelumnya, dan itu harus terkait. Termasuk fadilah amal, termasuk di dalam zikir dan doa, bacaan-bacaan. Itu kata pendapat Imam Nawawi. Sekarang kita akan baca lebih lebarnya lagi. Itu baru dari satu sisi pemahaman. Saya akan bacakan, karena kalian sudah kelas 3, bisa kalian tulis ya dengan diimlakan. Ikhtalafal ulama'u fil amali bid-dha'ifi. Para ulama berbeda pendapat tentang beramal berdasarkan hadis dhaif. Ini pertanyaannya. Ala salah satu madhahiba terdiri ada 3 pendapat. Al-madhabul awalu, madhab pertama. La ya'malu bihi mutlaqan, tidak boleh. Nah, yang pertama apa? Tidak boleh secara mutlak. Secara mutlak. Betul-betul tidak boleh secara mutlak. La fil fadhili. Jadi tadi bertentangan diametral dengan yang tadi. Tidak boleh. Baik di dalam fadilah amal, walaupun di dalam hukum. Apalagi dalam hukum, gitu ya. Tidak boleh. Pendapat ini mengatakan tidak boleh hadis dhaif, pakai hadis dhaif sama sekali. Baik untuk fadilah amal, ataupun dalam hukum. Hakau Ibnu Abi Sayyidinas menerangkan itu Ibnu Sayyidinas yang punya pendapat seperti ini. An Yahya bin Ma'in, dari Yahya bin Ma'in. Wa ilaihi dhahaba Abu Bakr al-Arabi. Ikut dalam pendapat itu Abu Bakar al-Arabi. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Wa dohiru, yang nyata, yang ada faktanya, annahu madzhabul Bukhari wa Muslim. Secara faktual itu pendapat Bukhari dan Muslim. Apa faktanya? Bukhari dan Muslim hanya mencatat hadis-hadis sahih saja, seperti tadi yang disampaikan. Kalau kalian baca kitab Bukhari, semuanya sahih. Kita baca hadis Muslim, semuanya sahih, karena mereka hanya mencatat hadis-hadis yang sahih saja. Yang tidak sahih mereka abaikan. Itu menunjukkan pendapat gambaran Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka tidak terima hadis dhaif, hanya terima hadis sahih saja. Itu kelompok yang pertama. Al-madhabus tsani, pendapat yang kedua, annahu yu'malu bil hadis dhaif mutlaqan. Ini kebalikannya. Yu'malu bil hadis dhaif mutlaqan, boleh menggunakan hadis dhaif secara mutlak. Wa azahada ila Abi Dauda, disandarkan pendapat itu kepada Abu Daud. Wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa annahuma yaryan dzalika aqwa min ra'yi rijal. Apa alasannya hadis dhaif bisa diterima? Karena dibanding dengan omongan manusia biasa, lebih baik hadis dhaif, gitu, lebih kuat dari hadis dhaif dibanding dengan omongan manusia biasa. Boleh secara mutlak. Menina bahasa firman dhaif di hadis, begitu. Dibanding dengan omongan manusia biasa, tentu lebih bernilai hadis, katanya. Itu pendapat yang kedua. Siapa yang dianggap punya pendirian seperti itu adalah Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Dalam artian, kalau kalian baca kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, apa yang akan didapatkan? Hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Diberi penjelasan. Dalam penelitian seperti itu menunjukkan beliau beranggapan hadis dhaif juga ada gunanya, bisa digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Karena itu pendapat yang kedua mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif, gitu. Kenapa alasannya?
dibanding dengan omongan manusia, lebih baik hadis dhaif katanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nanti kita bisa mengkira-kirakan. Tadi Imam Nawawi masuknya ke kelompok mana? Wal madhabus salisatu, madhab yang ketiga. Annahu yu'malu fil fadailil amal. Bisa digunakan. Di amal. Tentang fadilah atau nasihat. Itu. Pendapat ketiga, ini yang moderat. Barangkali begitu. Boleh diamalkan, digunakan dalam fadilah amal. Tadi gambarannya. Hadis pokoknya sahih, tapi dalam rinciannya, karena hadis sahih tidak lengkap, maka digunakan hadis-hadis yang tidak sahih dhaif itu. Gitu. Contoh kasus ya, kalian rasakan, kita pernah lakukan juga. Apa? Hadis tentang air. Hadis tentang air yang sahihnya bagaimana? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Gitu. Air itu suci. Pada dasarnya air suci. Tidak ada yang bisa merubah, menajiskannya sesuatu pun. Itu hadis sahih. Bahwa air pada dasarnya suci. Tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu pun. Tapi kan dalam perjalanan kehidupan kenyataan, air itu kan tidak selamanya dalam kondisi tertentu. Dia bisa berubah. Kalian punya kolam, asalnya airnya bersih. Tapi kemudian ketika airnya tidak mengalir, dia berubah warnanya. Dia berubah kondisinya. Timbul pertanyaan, apakah masih suci? Gitu. Air pada dasarnya suci. Pertanyaan sampai kapan? Kenapa? Kan air berubah. Maka kebutuhan itu yang menyebabkan para ulama mengambil batas. Sejak ada dalam hadis sahih batasnya. Maka beliau-beliau mereka dapatkan dalam hadis dhaif. Yang kalian hafal itu. Al-ma'u tohurun illa in tagoyyaro rihuhu au to'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu suci, al-ma'u tahurun. Illa kecuali intagoyaro kalau berubah. Rihuhu baunya. Aulanuhu atau warnanya. Automuhu atau rasanya. Binajasatin dengan najis. Tahdusu fihi yang bercampur padanya. Maka ada batas. Air itu suci. Sampai ketika belum berubah, gitu baik baunya, warnanya, rasanya dengan najis. Kalau terjadi perubahan warna, rasa dan bau karena najis, dia kehilangan kesuciannya. Itu masuk akal, itu bisa diterima. Walaupun, nah keterangan hadis al-ma'u tahurun ila intagoyaro itu hadisnya dhaif sebetulnya. Jadi kita dalam melihat dalam kenyataan ternyata kadang-kadang tidak terhindar untuk menggunakan hadis dhaif gitu. Ini silakan lihat seperti ini prosesnya, bahwa ada kelompok yang mengharamkan menggunakan hadis dhaif dalam istilah kita. Tidak boleh sama sekali secara mutlak. Siapa gambaran wakilnya? Bukhari dan Muslim, mereka hanya memasukkan di dalam kitabnya
dalil-dalil hadis-hadis sunnah yang sahih saja, tidak dimasukkan padanya hadis dhaif. Yang kedua, boleh secara mutlak. Contohnya siapa? Abu Daud, kata pengarang ini dikelompokkan ke sana, dan Imam Ahmad. Apa faktanya? Kitab Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad. Kumpulan hadis Bukhari, Muslim, Sahih. Sahih Bukhari. Nama kitabnya sudah menggambarkan pemikiran pendapatnya. Sahih Muslim. Kalau Abu Daud, apa nama buku kitabnya? Sunan. Kalau Imam Ahmad yang tadi disebut-sebut, apa nama kitabnya? Musnad Ahmad. Nah, dalam kenyataannya ketika baca hadis satu persatu, kita dapatkan dalam Bukhari semuanya sahih, dalam Muslim semuanya sahih, karena memang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kemudian Sunan Abu Daud, di sana hadisnya beragam, gitu. Walaupun hadis-hadis pokoknya itu hadis sahih. Kemudian di dalam Musnad Ahmad juga seperti itu. Tapi bedanya kalau Musnad Ahmad itu dilihat dari rawinya. Abu Hurairah saja begitu. Kalau ini maudhui. Kalau ini kan bab anu. Tapi kalau Musnad Ahmad itu Ibnu Umar saja, Siti Aisyah saja gitu. Tapi kenyataannya sama seperti Abu Daud. Di sana ada hadis sahih, juga ada hadis-hadis yang derajatnya kurang dari itu. Itu menggambarkan mereka membolehkan menggunakan hadis dhaif walaupun nanti ada syaratnya. Dan yang ketiga, ini yang moderat. Boleh diamalkan tapi dengan sangat hati-hati. Ketika menggunakan ada rambu. Nah, kita baca. Al-madhabus salis, kita ulang lagi pendapat yang ketiga, yang moderat itu, annahu yu'malu fil fadoil wal mawa'in wa nahwi dzalik. Boleh diamalkan dalam fadilah amal atau nasihat. Jadi masuk akal juga kan. Ketika orang memberi nasihat dengan ucapan sendiri saja kan boleh. Pertanyaan, bolehkah memberi nasihat dengan hadis dhaif? Boleh, kenapa? Niat sorangan dia bisa. Seperti itu kan. Itu seperti itu pahamnya. Jadi dalam nasihat, dalam fadilah amal kenapa boleh? Karena hadis pokoknya sahih. Tapi sekali lagi, sekarang yang terjadi dalam kehidupan kadang-kadang berlebih-lebihan. Padahal kelompok ketiga ini yang moderat itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Coba lihat. Ida tawafarat lahu ba'du suruti. Harus memenuhi syarat di antara syarat-syarat berikut. 1. An yakuna do'fu ghairos sadidin. Kedoifannya tidak sangat. Gitu. Tidak sangat doif. Itu yang tadi saya gambarkan. Kalian bisa baca di dalam masalah hadis. Doi pun beragam. Kalau jelas-jelas maudhu, tidak ada ampun, kan begitu. Seperti rawi saja. Kalau pendusta tidak ada ampun, tapi kalau lemah hafalan akan ditolerir. Itu yang dimaksud. Jadi doi itu seperti apa gitu. Tidak sembarangan doi. Jelas-jelas doi tidak boleh. Itu yang ketiga itu, yang moderat. Dia boleh, kena hati-hati, dan kadang-kadang tadi tidak bisa terhindarkan. Ketika di hadis sahih tidak dapatkan batas, tadi air gitu. Kemudian dicari batasnya, nggak ada, ayatnya dhaif. Nah, barangkali tidak ada tali, akar pun berguna, begitu prinsip pemikirannya. Daripada tanpa batas, dibatasilah dengan hadis dhaif. Kenapa? Karena kata rotabu tadi nyambung. Itu yang dapat kita gambarkan. Jadi apa syarat pertama? Bolehnya. Doibnya tidak banget. Gitu. Ghairos sadid.
tidak berat. Kalau hadis maudhu, kalau pendusta jelas tidak boleh digunakan. Yang kedua, anjan darija tata asli ma'mulin bih. Dia ada masuk ke bagian yang boleh diamalkan. Maksudnya hadis pokoknya boleh diamalkan, maka rinciannya boleh diamalkan. Karena terkait dengan itu. Saya disampaikan. Sholatnya kan hadisnya sahih, saumnya hadisnya sahih, bab ini hadisnya sahih. Tapi dalam rincian ada hadis dhaif, itu sebagai pelengkap. Hadis-hadis yang sahih digunakan dalam hadis-hadis dengan hadis-hadis dhaif. Dan pembaca kadang-kadang dipersilahkan untuk mengambil sikap. Itu yang kita alami ketika membaca Bulughul Maram. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kalian mencuplik hadis sahih, silahkan mana saja boleh. Kalian mencuplik hadis Muslim dalam Sahih Muslim, silahkan ambil mana saja. Tapi kalau kalian membaca Sunan Abu Daud, nah harus teliti karena ada penjelasan sahih atau dhaifnya. Seperti itu pula kita mencuplik dari Bulughul Maram. Ini hadis dari Bulughul Maram nggak bisa begitu, tidak begitu saja. Kenapa? Karena Bulughul Maram seperti tadi yang disampaikan. Hadis bab, hadis pokoknya sahih, tapi ke bawahnya untuk kepentingan tertentu dimasukkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi perlu ketelitian, perlu kearifan sang pembaca. Itulah menariknya Bulughul Maram, kitab kecil tapi dibaca semua mazhab. Maaf ya, orang Persis pegang Bulughul Maram juga. Kemudian santri-santri sekolah-sekolah NU juga pegang Bulughul Maram juga. Dalam artian dia bahan baku yang dibaca nanti kesimpulannya dibuat sendiri begitu. Mengajar kita belajar istinbat. Ini hadis sahih, di bawahnya ada di hadis lain. Bagaimana kesimpulannya? Karena kita hadis tidak menjelaskan, sang pembaca saja boleh mengambil istinbat sendiri gitu. Itu cara modern atau ya cara yang proses pendidikan yang modern begitu kan. Dia harus aktif sendiri untuk bukan dihuapan gitu. Beda. Maaf kalau kita baca Fiqhus Sunnah, kita baca Al-Um, itu kan hasil pikiran yang sudah disimpulkan. Ibarat barang yang masak, kita masuk restoran gitu. Kenapa? Karena sudah masak, disimpulkan. Karena itu kitab fikih. Itu bedanya dengan kitab fikih dengan kitab hadis. Kita belajar kitab hadis. Nah, di banyak tempat belajar kitab fikih. Kalau tidak fikih mah sudah ada istinbat yang masak. Gitu, tidak ada proses lain kecuali menerima dan menghafalkannya. Tapi kita belajar kita Bulughul Maram. Nah, yang di sana dituntut sang pembaca belajar istinbat. Itu sebabnya tadi saya sampaikan menarik Bulughul Maram di kitab kecil, tapi dibaca di semua wilayah pemikiran. Gitu. Kenapa? Dia sampaikan bahan-bahan baku buat dimasak oleh sang pembaca, kira-kira seperti itu. Dia bukan masakan yang sudah tinggal makan, tapi sesuatu yang masih dimasak oleh pembaca masing-masing, ibaratnya dalam makanan begitu. Kemudian yang ketiga, an ya'taqida indal amali bihi, berkeyakinan ketika mengamalkannya, bukan karena dalilnya itu betul-betul dari Nabi, ya'taqidul ihtiyat, tapi dasarnya ihtiyat hati daripada menguraikan dengan pemikiran manusia, gitu lebih akan pantas dan terukur kalau kita gunakan hadis-hadis yang tidak dalam derajat terbaik. Walaupun tadi sudah disyaratkan di awal, kalau doin sama sekali jelek, sama sekali maudhu atau palsu tidak boleh. Itulah kelompok yang ketiga yang moderat, boleh digunakan dalam fadilah, nasihat dan sebagainya dengan syarat dan kehati-hatian. Ketika ada hadis yang sahih
dan tidak perlu ada dukungan hadis dhaif, ya sahih saja gitu. Tapi ketika suatu saat tidak terhindarkan, seperti tadi kita membatasi kesahan air, kan tidak bisa tanpa batas. Maka dengan terpaksa dalam tanda petik kita gunakan batas dari hadis dhaif. Jadi terbukti dalam kenyataan bahwa kadang-kadang tidak terhindarkan dari menggunakan hadis dhaif, tapi tidak jadi prioritas. Barangkali di wilayah ini pun menerjemahkannya beragam, kehati-hatiannya kan beragam. Sekian barangkali yang bisa kita perbincangkan pada hari ini, judulnya tentang khobar ahad. Apa hadis kebalikan dari mutawatir? Yang tidak mutawatir namanya ahad. Kelompoknya ada 3, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Yaitu yang diambil porsi oleh usul fikih. Keluasan pembahasan tentang hadis itu silakan kalian baca di dalam mustalah hadis. Karena bersentuhan dengan usul fikih ambil porsi yang memadai untuk urusan usul fikih itu. Untuk keluasan tentang masalah hadis ahad, tentang khobar ahad dan sebagainya, kalian bisa pelajari lebih jauh di dalam mustalah hadis. Kemudian ada sahih, hadis hasan dan hadis dhaif dengan kriterianya. Timbul masalah, bolehkah menggunakan hadis dhaif? Ada 3 kelompok. Yang pertama, tidak boleh sama sekali secara mutlak. Bisa digambarkan yang bersikap seperti itu Bukhari dan Muslim. Yang kedua, boleh secara mutlak. Di orang kita sebutkan dhaif di hadis cuma gitu. Itu adalah digambarkan Abu Daud dan Imam Ahmad. Walaupun tidak ada penjelasan apakah benar-benar seperti itu Abu Daud dan Imam Ahmad, tapi dilihat dari penulisan beliau tentang hadis-hadis yang mencantumkan dan memasukkan hadis-hadis yang derajat kurang dari sahih, berarti beliau punya pendapat seperti itu. Kira-kira begitu sang pengarang mengambil kesimpulan. Dia contohkan Abu Daud dan Imam Ahmad karena dalam kitabnya selain yang sahih ada yang lain yang derajatnya di bawah itu. Tapi kalau hadis maudhu tidak ada. Itu hadis sama sekali tidak bisa dipakai, hadis palsu. Kalau jelas-jelas palsu itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, boleh diamalkan tapi dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak terhindarkan untuk menggunakan hadis dhaif, dan dengan catatan kita berkeyakinan, bukan kita yakin itu adalah sabda Nabi, tapi karena kehati-hatian. Daripada kita memperturutkan pemahaman dari pikiran kita ambil batas-batas dari hadis dhaif dengan catatan tidak boleh dhaif sama sekali, dengan sangat hati-hati, dengan sangat selektif gitu. Menggunakan hadis dhaif tapi sangat selektif ketika memang sangat dibutuhkan dan tidak terhindarkan. Barangkali itu yang dapat kita bahas pada hari ini untuk melengkapi pembahasan kita sebelumnya tentang sunnah. Ini bagian tentang sunnah qauliyah yang kemudian diuraikan dengan lebar, kemudian dikerucutkan kembali dalam bahasan. Dan makna khobar asalnya umum, dikerucutkan jadi sunnah qauliyah. Kemudian ada mutawatir, ada ahad, maka ahad beragam, kemudian kriteria seperti tadi. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk bertahan beberapa waktu yang masih belum bisa diperkirakan sampai kapan, dan pesantren kita sangat hati-hati untuk menentukan tentang tatap muka. Lebih baik selama kita masih efektif belajar seperti ini, maka lakukan belajar seperti ini dengan efektif, terutama kedisiplinan kalian untuk mengikuti pembahasan dalam media-media yang disediakan. Bertumpunya kepada kedisiplinan kalian. Mudah-mudahan segera masalah kesehatan ini berakhir, walaupun tidak ada yang berani memprediksi sampai kapan. Wallahu alam, tergantung keadaan dan terutama tentu saja takdir Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita berdua semuanya mudah-mudahan berakibat baik. Kesulitan melahirkan kecerdasan. Seperti sekarang, karena keadaan kalian jadi lebih akrab dengan internet, lebih akrab dengan media sosial, dengan cara-cara yang jadi solusi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.